lah cek. Biasa rada kebelkeun heula ngerok intip kerak teh kitu rada kebel. Iya. Ya, maksudnya di sini lapar teh kudu daek puasa maksudna mah. Sebab lamun puasa mah niatna kan ibadah. Di mana orang niat ibadah tidak akan penyakit mah. Atuh ieu penyakit mah na dahar henteu puasa henteu. Atuh merasa jadi manjing. Enggak ada ceritanya orang sedangkan telat makan itu cuma setengah hari, sedangkan puasa full 1 hari. Asup angin. Tapi kalau telat makan karena enggak niat, asup angin. Dikerok aceh. Teu cager-cager. Meuli obat teu cager, meuli sagala teu cager keneh bae. Begitu meuli nasi padang cager. Subscribe Abah channel. Sekarang. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla ayyahtua. Hadratal mukarramin, segenap hadirin jamaah taklim musholah at-thahiriyah, para sepuh, para asatid, para hujaz, para bapak, para pemuda, khususnya pengurus musholah Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran, muratibil acara Kang Agus dan juga kaspuan kita Bapak Cep Wahyu, Babinsa Kelurahan Jembatan 5, Bapak Rodani beserta hadirin yang sama-sama hadir semuanya, insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah, di mana malam ini bisa hadir karena dianugerahkan kenikmatan yang tidak setiap orang mendapatkan. Kalau sehat, semuanya sehat, tapi belum tentu orang yang sehat diiringi dengan afiah. Sebab afiah ini adalah rohani. Artinya orang yang diberikan badannya sehat belum tentu rohaninya sehat. Makanya ini mah dua-duanya, rohani jasmani, bersatu melangkah bersama, bekerja sama untuk menciptakan sesuatu yang berharga yang namanya amal. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan semuanya diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam tercurah terlimpah selamanya keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua umatnya yang amat sangat mengharapkan, merindukan kelak syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita mengganti materi selingan, yaitu dalam kitab Nasoihul Ibad
karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Nawawi Tanarah Al-Bantani, yaitu di halaman 244 ya, masuk sebentar lagi masuk bab tuh. Yaitu di makalah ke-10, dan kita awali bersama dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, di makalah ke-10 datangnya daripada Abdullah bin Abbas, maka dipanggilnya Ibnu Abbas. Dan perlu jamaah ketahui bahwa Ibnu Abbas ini adalah sepupu dari Kangjeng Nabi Muhammad. Sebab Abbas pamannya Nabi, adeknya Abdullah, adeknya Abi Thalib, dan punya adek lagi yang bungsu Abbas itu namanya Hamzah, yang perang Uhud meninggal dunia. Jadi disebut itu namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka oleh karena itu, di mana beliau Abdullah namanya bin Abbas adalah orang yang pertama kali mengumpulkan bab-bab ilmu, baik itu di dalam Al-Quran, di dalam fikihnya, di dalam tauhidnya, dan bahkan beliau itu hijrahnya ke Taif, dan sampai sekarang kuburannya di Taif. Taif itu tempat di mana yang sangat bersejarah ketika Kangjeng Nabi berdakwah, bukan diterima dengan baik, malah dilemparin pakai batu. Bahkan pakai kotoran. Bahkan sampai berdarah-darah, ya. Sampai-sampai diceritakan malaikat Jibril menawarkan sesuatu kepada Nabi karena tidak ridho melihat Kangjeng Nabi diperlakukan sebagaimana tadi disebutkan. Tapi Nabi ditawarin itu enggak mau. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, apakah gunung ini aku angkat saja ditimpahkan kita mararodar? Cek Nabi ulah karunya tuh jelema anu pihewaeun tapi karunya bae. Namun kapadil mah beuh ditawaran itu. Geus saya cabut bae timpahkeun modal sekalian. Kata Nabi, kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tidak tahu. Karena mereka belum diberikan petunjuk. Seandainya mereka dapat petunjuk, tidak akan seperti itu. Nah itulah disebutnya adalah orang murah, bijaksana, ya, luar biasa. Makanya disebut akhlakul karimah. Yang mana akhlakul karimah itu hanya ada yang terbaik dalam diri Kangjeng Nabi Muhammad. Nah, bagaimana Ibnu Abbas mengatakan hakun alal akili ayyakhtaro sab'an ala sab'in. Orang yang berakal benar jika memilih 7 perkara daripada 7 perkara yang lain. Jadi ada 14, pilih 7 yang terbaik, tinggalkan 7 yang buruk. Kalau bahasanya tadi, jika orang itu berakal sehat. Jadi kalau kita memilih yang 7, berarti tidak dikatakan sehat, lantaran negatif. Tapi kalau memilih yang 7 yang dianjurkan, positif. Itulah orang yang memilih yang baik, yang benar, itu dikatakan akal sehat. Yang pertama, ayyakhtaro
sab'an ala sab'in, mana al-fakru alal gina. Yang pertama, memilih fakir daripada kaya. Sebab kenyataannya di alam dunia lebih banyak kenikmatan orang miskin daripada orang kaya. Sebab orang kaya mah cuma 2 kali makannya. Makan siang, makan malam. Urang mebe isuk-isuk. Isuk-isuk mumuluk. Berang saeutik madang. Sore babadog. Peuting menang berkat nyatu deui. Ngaliwat deh. Nah itu lebih banyak kita. Bahkan orang kaya mah milih ini jangan, itu jangan, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Atuh panyakitan malulu, urang mah segala dihabek. HSG di mana bae ngagoler tilok gering. Tuh, akhirnya manu kaya mah loba duit, ieu ulah itu ulah paeh bae. Ai urang mah beuh liwet jadi, gonjeleng jadi. Lauk asin nikmat, daging komo. Ya. Nah, jadi memilih daripada kaya memilih fakir. Tapi walaupun fakir, tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak lama dihisab. Kan hari sugih mah kebel dihisab. Ibarat sidang, kalau kita mah cuman 1 kali pertemuan selesai. Karena nggak punya apa-apa, naon anu diperpanjang. Tapi kenapa mereka begitu panjang, lama ini sidangnya, hisabnya tadi? Sebab satu persatu dipertanyakan, menang duit di mana, dibelanjakeuna ka mana, boga saha. Ini terus ditelusuri. Ya, lebih-lebih daripada KPK ini penelusurannya. Ya, makanya kenapa? Karena kaya belum tentu selamat. Fakir kebanyakan itu orang yang di surga diceritakan oleh Nabi, yang paling banyak penghuni surga adalah dari kalangan orang fakir. Karena orang fakir mah tadi teh maling henteu, korupsi henteu, sosohorun henteu, sombong henteu, serba henteu bae henteu bukan naon ieu. Ngan kadang-kadang aneh. Orang fakir sombong kan tolong. Cak orang dia miskin bae sosohoron kemeteuing kaya ieu kasalahan. Tapi ingat, walaupun tadi disebutkan kebanyakan penghuni surga dari orang fakir, fakirnya yang betul-betul tidak meninggalkan ibadah. Jadi bari susah ge sujud bae, ruku bae. Ya, lantaran kalau bicara fakir tidak ada sepakir Nabi Isa. Kalaupun kaya juga tidak bisa sekaya Nabi Sulaiman. Makanya Allah telah memberikan contoh yang kaya hanya Nabi Sulaiman, yang paling fakir adalah Nabi Isa alaihis. Yang kedua, memilih hina daripada gagah. Sebab kalau hina dia akan bangkit, akan berhasil. Karena orang yang berhasil karena berangkat dari kehinaan. Tapi kalau gagah, bloon ka dituna. Bener, dari kecilnya gagah, be diogo, be dialem, be hayang nanaon diturutkeun bae. Begitu paeh kolotna, kumaha coba? Nah itu, ya makanya kalau gagah mengakibatkan takabur, melalui kegagahannya lalu dia sombong. Tapi kalau dia merasa hina, apa yang mau disombongkan? Justru karena hina dia berangkat, dia pedih, makana tina perih kadituna bakal boga perah. Gitu. Cak kalau teh lamun hayang boga perah kudu daek perih gitu, tina perih kana perah. Tak urang. Hirup, makanya cambuklah kehinaan itu, jadikan sebagai cambuk supaya bangkit, supaya berhasil. Kenapa? Karena hidup ini perlu proses. Tidak ada yang tidak proses. Petani aja panen, prosesnya lama, menanam dulu, merawatnya, menjaga dari hamanya, pupuknya. Kalau diceritakan kan seperti itu. Jadi jangan dilihat panennya, lihat cara bagaimana perjuangannya. Itu. Kemudian yang ketiga,
memilih tawadu daripada takabur. Apa sih tawadu? Tawadu itu rendah hati. Ya, tawadu itu tidak sombong. Tawadu itu orang-orang yang tidak menjadikan mentang-mentang. Kan kebanyakan zaman sekarang kan mentang-mentang. Iya. 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 Jadi sekarang ini orang justru menjadikan semuanya aji mumpung kan begitu. Tapi kalau positif mah aji mumpungnya boleh, Pak. Mumpung sehat ibadah. Mumpung sehat usaha. Itu bagus. Ja bukti negeri mah teu bisa nanaon. Gitu, iya. Maka oleh karena itu takabur adalah iblis. Kenapa dikatakan takabur iblis? Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Qur'an. Ketika Allah menyuruh para malaikat dan jin untuk sujud di hadapan Adam sebagai bentuk penghormatan. Maka kata Allah, pasajadu illa iblis. Semua malaikat tunduk patuh aturan Allah kecuali yang membantah adalah iblis. Lalu kata Allah, aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Iblis memilih takabur dan dia memilih jalannya kafir. Naudzubillahi min. Mantak jelema lamun ogah diprotes eta iblis sombong ngerasa bener baik bener melencek sorangan bener menurut orang lain sebab yang menilai bukan diri sendiri. Orang cenah disebut kasep lencek sorangan, disebut cantik siapa orang lain, tapi kalau dirinya yang mengatakan saya cantik diledek ku batur gegeliseun. Kurang teu kasep tapi ngaku-ngaku kasep. Kumaha cek ka Fadil? Lah dia kakasepeun. Tah leus teuing biar orang lain yang menilai. Karena pantas dan tidak pantas bukan kita, orang lain yang akan memberikan penilaian. Ya maka tawadu amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadu'a rafa Allah. Barang siapa yang tawadu akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu. Tuh, ya. Kemudian selanjutnya memilih lapar daripada kenyang. Sebab lapar akan menghilangkan penyakit, sementara kenyang akan mendatangkan penyakit. Apalagi habis makan kenyang tidur, itu adalah penyakit. Maka salah satu terjadi, kata dokter, penyakit diabetes, gula, itu akibat jarak makan dan tidur terlalu dekat. Aceh geus ngaliwat sakastrol. Hamuai bae langsung hees, taulah teh. Biasa rada kebelkeun heula ngerok intip kerak teh kitu rada kebal. Iya. Ya, maksudnya di sini lapar teh kudu daek puasa maksudna mah. Sebab lamun puasa mah niatna kan ibadah. Di mana orang niat ibadah tidak akan penyakit mah. Atuh ieu mah penyakit mah na dahar henteu puasa henteu. Atuh merasa jadi manjing. Enggak ada ceritanya orang sedangkan telat makan itu cuma setengah hari, sedangkan puasa full 1 hari. Asup angin. Tapi kalau telat makan karena enggak niat, asup angin. Dikerok Aceh. Teu cager-cager. Meuli obat teu cager, meuli sagala teu cager keneh bae. Begitu meuli nasi padang cager. Waduh, cenah ieu mah obat teh kejo. Itu, ya. Artinya di situ lapar, di situ niatnya adalah ibadah, ngosongan beteng, terutama bulan Ramadan. Wajarlah 11 bulan kekenyoh orang sabulan nahan, itu wajar. Jangan teu bagi dua teu naon. Coba lamun sabulan puasa, sabulan dahar, sabulan puasa seperti Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Makanya kata Nabi, sebaik-baiknya puasa, puasanya Nabi Daud. Tapi mending gitu ngeunaheun. Gitu, genap ganjil. Itu, ya. Jadi orang memilih lapar. Kemudian
memilih susah daripada gembira. Sebab kalau gembira di dunia belum tentu gembira di akhirat. Senang dunia belum tentu senang akhirat. Tapi sulit di dunia justru kebalikannya. Orang yang akan senang di akhirat karena di dunianya sudah banyak susah. Mantak digantian kau. Hari itu macam iya sah. Padil. Oh Padil mah susah baik di dunia. Beres senang di dunia. Gitu. Oh iya masa senangan baik di dunia. Kesah susah karena dunia ini bukan tempat senang-senang. Makanya kenapa disebut susah di dunia? Karena dalam rangka mencari. Di mana-mana mencari mah sulit, Pak. Mencari amal, mencari ibadah, mencari kebaikan. Dalam rangka mencari tidak mudah. Termasuk orang dari kampung ke kota ditanya nek ka mana? Nek ka Jakarta. Nek naon? Nyiar duit hese. Salah jeung Agus meniat nyiar. Ulah ngomongnya, berarti mau nyiar mah leungit. Nek ka mana ge? Nek nyokot duit. Di mana? Insya Allah aya. Niatna orang usaha. Kan usaha mah umum. Asub dunia, asub akhir. Eta usaha ngaranna. Dalam bahasa Arab mah kasab. Nek ka mana, Pak? Ya, nek ka Jakarta nek kasab. Gitu. Aing ngomongna tek mon, ka mana? Nek nyiar duit. Di mana ayana? Jelema leungit ge hese disiar. Gitu. Iya. Nah itu diantaranya gembira boleh, tapi jangan berlebihan. Sebab kalau berlebihan, khawatir kita tidak menemukan kegembiraan di sana. Karena memang dunia itu bukan tempat gembira. Sekali mah boleh, hiburan. Ya. Kemudian selanjutnya, memilih tempat yang rendah daripada yang tinggi. Tuh, ulah yang di lantai 16. Ulah hayang dipangluhurna ke Padil hese lamun diondang ngariung hulap naik hulap turun. Nah makanya memilih yang rendah daripada yang tinggi, maksudnya lain gitu. Jadi maksudnya kalau rendah mah kan tidak jatuh. Kalau rendah tidak akan jatuh. Kalau tinggi pasti raga, karena ayana di luhur. Sesuatu apapun yang namanya tinggi pasti jatuh. Tapi ada yang dihandap negeragan ke mana coba? Oh pikiran gue. Paling ketindihan. Tenanan ketindihan ge, anu nindihana eta mah. Mantak baheulanya. Waktu ada kasus apa namanya? Sianida. Pada takut tuh. Ngopi bising aya sianida, minuman apa takut ada padahal orang maharem eta sianida, sianidihan aing. Aduh, masya Allah. Iya. Nah jadi itu diantaranya adalah orang memilih yang rendah daripada yang tinggi. Sebab kalau tinggi mah munteu kahontal riet kana hulu. Sesuatu yang tinggi tidak tercapai bisa mengakibatkan stres. Mantap ulah hayang kaluhur cenah bising ragag. Tah urang mah dihandap bae leusteing lamun ayana naon babari lompatna. Bener tuh. Nu hebat nu dihandap. Monyet jeung kuya gagahan mana? Gagahan kuya. Walaupun monyet jago naik, kuya mah ngaranna ke kuya teu bisa naik. Mantap cek kuya, nyet yuk kita ke kebun, terus ngambil pisang. Lu yang naik, gua yang di bawah. Takut ada yang punya, kan gua ngasih tahu. Orang di bolongan karungna. Tuh, dihadap pada nama. Turun monyet, main nama ngesebel, nges dipesekan dihandap. Jam bolong ieu karungna. Cak monyet, kok iya cauna mana? Puguh dia. Jadi dia mengeraga gencangkang beti tadi. Aduh, masya Allah. Ya. Kemudian selanjutnya memilih mati daripada hidup. Ini artinya belum dijelaskan. Ya, memilih mati di sini bertujuan bukan seperti orang yang mati tidak ada ruhnya. Di sini dijelaskan memilih mati daripada hidup, artinya
mun bahasa kolot mah daripada dibere panjang umur ngalobakeun dosa mendingan paeh ti oor maksudna. Iya. Artinya buat apa hidup panjang umur kalau hanya menambah dos? Kan rugi. Walaupun hidup 1000 tahun, 2000 tahun, kalau tidak ibadah, tidak punya bekal, tetap sengsara di akhirat. Sebab yang membuat senang dan sengsara itu amal, Pak. Makanya kenapa diberi hidup antara roh dengan jasmani disatukan supaya bisa menghasilkan amal. Nggak ada yang namanya amal kecuali orang yang masih hidup. Makanya Syekh Hatim Al-Asam mengatakan qadrul hayat la ya'rifuha illal mauta. Orang hidup tidak merasakan nikmat kehidupan kecuali dirasakan nikmat hidup oleh orang yang sudah mati. Hanya nu paeh kapadil ngarasakeun nikmat hirup mah. Matak orang yang mati hayang hirup deui. Sampai ngomong janji ke Allah, ya Allah, andai kata aku dihidupkan sedetik pun tidak akan maksiat. Sedetik pun tidak disia-siakan. Mau ibadah. Tapi geus paeh ngomong kitu nah. Itu kumaha coba tahu urang mah mumpung hirup keneh. Gitu. Makanya kita yang masih hidup masih banyak kesempatan dalam hal dunia dan akhirat. Geus paeh mah boro-boro. Hayang boga kurung manuk teu bisa. Geus paeh ieu. Malah make kurung batang. Tapi orang yang masih hidup, ide masih ada. Cara-cara masih ada. Oke, kita udah nggak punya tenaga, kita udah nggak masuk nih ngalamar gawe pabrik, yang sekolot aki-aki. Tapi tidak putus sampai di situ, masih ada ide-ide, pemahaman-pemahaman. Oke lah, aing mah gawe pabrik nges ditolak, jangan sekolot, pensiun, masih punya ide. Namanya masih hidup. Naon ide nak? Dak atau dagang-dagang cilok tah. Tuh aya bae. Jalan banyak. Tapi kalau sudah mati udah putus semua, ide tidak ada, semua tidak ada. Tapi kalau masih hidup mah masih bisa banyak hal yang bermanfaat. Sanajan diuk be urang ku zikir-zikir mah bisa. Subhanallah, subhanallah. Coba nu paeh. Bisa teu zikir? Mantak ditahlilan ge geus paeh puguh atuh hirup keneh mah jeung naon. Tahlil sorangan ge bisa kan gitu. Jadi ini manfaatnya hidup itu berharga, mahal karena enggak ada orang yang bisa menyogok malaikat. Mun malaikat cenah bisa disogok, beuh. Atuh ngareunaheun nu boga duit mah hirup sampai ka poe ge. Nah, maka oleh karena itulah hadirin jamaah rahimakumullah, keutamaan fakir di sini akan dijelaskan dalam hadis Nabi, al-fakru syainun inda nasi wa zainun indallahi. Fakir itu jelek menurut pandangan manusia, benar. Menurut manusia mah, karena orang yang dianggap hina adalah orang susah. Nu susah mah dihinakeun, nu kaya dibanggakeun. Itu sudah menjadi sunatullah kehidupan manusia. Tapi ingat kata Nabi, fakir itu jelek menurut pandangan manusia, tapi indah menurut pandangan Allah. Kenapa? Karena Allah memberikan apa kepada manusia itu hanya sebuah amanah, hanya sebuah titip. Lain boga urang. Pan ngaku cenah ieu boga aing, ja buktina paeh mah teu dibawa. Dia hanya mengklaim, tapi itu titipan. Yang namanya titipan, suatu saat pemiliknya akan mengambil. Buktinya ruh kita titipan. Badan titipan, udah selesai dibikeun ka cacing. Geus tu cacing habak ku dia. Bancana ieu mah boga si anu, geus paeh, rohna ge geus pindah. Lalu jasadnya buat siapa? Jang dia sedekah tah. Karena saya tak kehirupan sok dia ditempatan bae pakai mancing. Tak kuari hakan ku dia tah. Mantak eta nu tukang nguseup dihantam dicoktok. Ieu cenah nempatan aing becek cacing. Nya. Jadi orang-orang yang istilahnya menurut manusia jelek memang fakir. Tapi kalau menurut Allah mah indah dan mulia. Kenapa? Karena Allah mah tidak melihat kaya, karena kaya juga dari Allah, miskin dari Allah, kaya dari Allah. Yang dilihat atqakum, apakah kamu bertakwa atau tidak. Geus kan sakitu.
Bicara keturunan nasab di hari kiamat teu berlaku. Geus eta mah jeung urusan dunia doang. Di sana sudah tidak bermanfaat. Tidak akan bertanya tentang keturunan, tentang nasab, tentang pangkat, jabatan, tidak. Yang ditanyakan mana takwa. Sebab selama ini Allah memberikan nikmat banyak, tapi Allah hanya minta satu, takwa. Kita tidak sanggup membeli dengan harta yang kita miliki. Justru ketika dia fakir, tapi dia masih bertakwa. Ini anugerah namanya. Itu jangan susah baik, masih daek ibadah. Tuh, iya. Justru ibadah mah eleh kuno susah. Aing geus bunghar moal kaburu jing kapadil bege ieu rajin lah ngaji. Atuh susah keneh. Coba lamun boga taksi 2000 bae. Boro-boro ngaji, jam mikiran setoran bae. Lah pan ditanya kapadil kunaon kuari tilok ngaji, hampura ustaz kuari mah sibuk bisnis di mana-mana. Ari kitu mah deul mending susah dia lah aing. Dia mah keur susah mah rajin ngaji. Aing kangen yo. Oh iya alhamdulillah ya geus loba perusahaan. Tapi ngaji henteu, atuh mending susah dek ngaji. Daripada orang kaya raya tapi meninggalkan ibadah. Eta rugi. Mantak iyalah hina menurut manusia tapi mulia menurut Allah. Ya. Kemudian disebutkan ya ma'syaral fuqara, masih hadis. Atullaha ridha'a min qulubikum tadfaru bisaubin fakrikum wa illa fala. Wahai orang-orang fakir, orang susah, berikanlah keridhaan kepada Allah dari hatimu, tentu kamu beruntung dengan pahala kefakiranmu. Ternyata ketika orang dijadikan fakir, sepanjang fakirnya itu udah dianggap ibadah. Encan ngomongkeun ibadah ieu encan, fakirna doang. Artinya dia menjalani kefakiran, dia ridho, gitu loh maksudnya. Tidak pernah marah-marah, tidak pernah ngeluh, tidak pernah ngadu-ngadu sama orang tentang kesusahannya. Berarti dia ridho dengan fakirnya, di situ kefakiran dicatat sebagai nilai ibadah. Itu. Jadi fakir itu bisa jadi anugerah, bisa jadi musibah. Tergantung, ya. Berarti kan berlipat-lipat. Tapi kalau orang kaya, sepanjang kayanya tidak dicatat ibadah. Enggak. Tapi ketika fakir, kefakirannya pun dihitung ibadah. Apa syaratnya? Syaratnya hatinya ridho. Tapi bukan berarti kita nggak boleh berusaha. Atau cenadak dina keterangan bening fakir, berarti ulah usaha bising kaya. Bukan. Maksudnya setelah berusaha, buntang banting ka dieu ka ditu susah keneh bae, tarimakeun ku urang. Ulah ngamuk-ngamuk. Duh, aing cenah ngaji bae ongkoh, tahajud segala dua tapi sangsara bae. Ulah kitu deul pamali. Istighfar. Ulah justru takwa mah dibere ilmuna. Ternyata ketika orang udah berusaha, udah bekerja, udah ikhtiar, tapi masih dipakir, itu tandanya Allah tidak memberikannya di dunia, tapi akan diberikan di Makanya Sayyidina Ali mengatakan, kalau doa saya diijabah, kahayangna diturutkeun ku Allah, bahagiana hiji. Tapi kalau doanya enggak diijabah, bahagiana dua. Kenapa? Lamun cenah diijabah ngan di dunia doang, tapi lamun teu diijabah di akhirat kabeh dibikeun. Tapi urang mah teu paham. Ketika memang kita punya keinginan gagal, punya cita-cita tidak diberikan, maka kita merasa kecewa. Padahal Allah punya rencana yang tidak mungkin dipahami oleh manusia. Itu, ya. Nah, tentu kamu akan beruntung dengan pahala kefakiranmu apabila tidak ridho diberi fakir, marahan be, ngamuk be, protes be, demo be ka Allah, maka tidak akan beruntung. Maka inilah yang sering saya sampaikan, Pak, ibadah yang paling sulit adalah menerima qada dan qadar. Urang maca ge dina lisan ngeunaheun amantu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi, ngomongna mah babari tapi ketika menjalankanna buntang banting.
Sebab urang maka BG mun dagang hayang untung, awak hayang sehat, duit hayang loba, pamajikan hayang nambah, tapi teu wani. Wani. Aduh, taeta. Tapi inget Pak, balikanna inget deal, kabalikanna. Lamun urang ngomongkeun senang, teu mungkin teu aya susah. Gitu. Lamun urang ngomongkeun sehat, tidak mungkin tidak ada sakit. Itu semua ada kebalikanna. Sedengkeun dina rukun iman teh wabil qadari khairi wasari ada dua, ada khairihi kebaikan, wasarihi ada keburuk. Tapi kalau keburukannya sengaja mah itu mah bukan qadar, eta mah kawalat ngaranna. Itu. Jadi mah sebab akibat. Yang namanya qadar dia tetap berusaha untuk yang terbaik. Tapi ternyata ada sesuatu yang dianggap tidak baik, itu qadar. Tapi kalau misalnya tadi berbuat sesuatu udah tahu itu buruk dijalankan, ada akibatnya, itu bukan qadar namanya. Karena itu mah sebab akibat ya. Baik, nanti insyaallah akan dilanjutkan tentang yaitu urusan hina akan disampaikan dalam sabda Nabi. Mudah-mudahan ketemu lagi nanti dalam keadaan sehat walafiat. Hadanallah wa iyyakum azmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.